Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatih wa faddalana bifadlih wa hadana bihidayatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang melimpahkan hidayah kepada kita, hingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah kita akan membersamai Buya Hamka dalam karya monumentalnya, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran melalui Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah kita akan teruskan, dan hari ini InsyaAllah kita akan memulai dengan surat yang baru, yaitu surat Ali Imran. Sebelum memberikan mukaddimah terkait dengan surat Ali Imran, saya akan bacakan. InsyaAllah kali ini kita akan menadabburi 6 ayat pertama dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup, yang berdiri sendirinya. Dia telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab dengan kebenaran menyetujui si kitab yang ada di hadapannya. Dan Dia telah menurunkan Taurat dan Injil, terlebih dahulu petunjuk bagi manusia. Dan Dia turunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka adalah azab yang sangat. Dan Allah adalah maha gagah, mempunyai siksaan. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu jua pun di langit dan di bumi. Dialah yang memberimu rupa di dalam kandungan-kandungan sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang gagah perkasa, yang bijaksana. Para pemirsa, Buya Hamka memulai awal surat Ali Imran ini dengan mukaddimah sejenak yang memberikan seperti biasa penjelasan tentang periodisasi surat Al-Quran. Surat Ali Imran ini merupakan surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrah di kota Madinah, terdiri dari 200 ayat. Ya, beliau mengatakan seluruhnya surat Ali Imran diturunkan di Madinah. Dan ayat 1 sampai ke 63 kata beliau diturunkan berkenaan dengan datangnya perutusan kaum Nasrani dari Bani Najran, yaitu sebanyak 60 orang. Di antaranya 14 orang adalah pemuka agama, jadi para pembesar. Dan lantaran itu kemudian di surat Al-Baqarah juga banyak membahas tentang Bani Israel. Jadi ini beliau melakukan transisi untuk membahas tentang munasabatul ayat. Ya. Jadi hubungan antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Yang pada surat Ali Imran banyak dipersoalkan adalah tentang Bani Israel atau kalangan ahli kitab, tapi dari kalangan kaum Nasrani. Ya. Nah, maka apabila kita perhatikan, kata Buya Hamka, dua surah ini, Ali Imran dan Al-Baqarah, tampaklah bahwasannya keadaannya sambung bersambung, lengkap melengkapi. Ini yang tadi saya katakan sebagai munasabatul ayat, jadi hubungan antara surat dengan surat. Di permulaan Al-Baqarah misalnya disebut bahwa tiang yang penting ditegakkan adalah takwa. Jadi menegakkan ketakwaan. Kelak di surat Ali Imran, Allah menurunkan kepada engkau sebuah kitab kebenaran yang membenarkan isi kitab yang ada di hadapannya. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, di surat Al-Baqarah ada bermacam-macam klasifikasi manusia, ya, dari yang beriman, kafir sampai munafik. Sedangkan pada Ali Imran disebutkan
sesuatu yang berbunyi mutasyabihat dan itu menjadi fitnah bagi orang-orang tertentu. Dan ada banyak hal lain lagi, termasuk juga beliau menyebutkan ketika di akhir surat Al-Baqarah ini ditutup ya dengan doa-doa yang nanti juga dikabulkan di akhir surat Ali Imran. Kata beliau, Al-Baqarah ditutup dengan doa supaya jangan dipikulkan beban berat dan diberi maaf serta ampun. Sedangkan surat Ali Imran ditutup dengan doa, dan jawaban doa itu adalah barang siapa yang beriman, sanggup hijrah, berjihad, tahan menderita ketika diusir dan disakiti, niscaya akan diampuni dosa dan disediakan tempat bahagia di akhirat, surga Jannatun Naim, baik untuk laki-laki juga untuk perempuan. Jadi beliau juga mengelaborasi terkait dengan munasabat bainal ayat. Para pemirsa, kita mulai. Buya Hamka setelah memberikan mukaddimah itu, maka tersebutlah dalam beberapa banyak tafsir pada tahun ke-9 Hijriah setelah masyarakat Islam kukuh ya, terutama setelah Mekah dapat ditaklukkan setelah Fathu Makkah ya, maka datanglah utusan-utusan dari berbagai macam pelosok negeri, termasuk dari Bani Najran seperti yang tadi dijelaskan. Di antara utusan itu terdiri dari 60 orang. Ada 60 orang, ada 14 orang diantaranya adalah para pemuka seperti yang tadi dijelaskan. Mereka datang dengan pakaian resmi, ya, menurut agama mereka. Ada yang berdokohkan salib, yang menggunakan salib ya. Kemudian berpakaian kebesaran sebagai pendeta. Mereka disambut baik-baik oleh Rasulullah SAW di pekarangan Masjid Nabi, Masjid Nabawi ya. Setelah datang waktunya mereka hendak sembahyang menghadap ke timur. Mereka di Madinah tidak ada gereja Nasrani. Mereka dipersilahkan oleh Nabi Muhammad SAW melakukan upacara sembahyang menurut agama mereka di dalam masjid. Nah, ini berarti ada kaitannya terkait dengan toleransi beragama. Bagaimana kita mengimplementasikan keterangan ini seperti dalam sirah Ibnu Hisham? Para pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, itu merupakan sebuah bentuk toleransi ya. Menarik sekali bahwa 60 orang yang datang ini, mereka datang betul-betul ingin menghadap Nabi Muhammad SAW, dan pada saat mereka hendak beribadah, Nabi Muhammad SAW mempersilahkan. Dan ini juga perlu kita perhatikan bahwa toleransi atau kedamaian atau memfasilitasi bentuk-bentuk toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebenarnya sudah sangat jelas, sehingga sebenarnya membahas toleransi beragama umat Islam sudah khatam. Hanya saja kenapa kemudian syubhat muncul belakangan, ini karena banyaknya masuk beberapa paham-paham dan juga kepentingan-kepentingan baik politis ataupun yang lainnya. Dijelaskan bahwa peraturan Islam terhadap ahlul kitab itu sudah ada. Paksaan dalam agama tidak ada. Akan tetapi tidak ada halangan jika diadakan pertukaran pikiran, termasuk datangnya mereka ini ya. Mereka mengetahui kelapangan dada Rasulullah, sebab itu mereka mengadakan pertukaran pikiran. Jadi diajak berdiskusi terkait dengan itu. Dan karena itulah kemudian Allah memulai ayat ini dengan Alif Lam Mim. Ini sudah kita bahas bahwa merupakan salah satu ciri khas dari Fawatihus Suwar, studi pembukaan surat Al-Quran yang merupakan satu dari dua jenis. Ada yang dibuka dengan kata-kata yang bisa difahami, dan ada yang dibuka dengan huruf-huruf seperti ini, huruf muqatta'ah. Ini merupakan salah satu kemukjizatan bahasa Al-Quran. Lalu Allah menghentak setelah Alif Lam Mim, simbol dan kode-kode rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, tetapi jumhur ulama mengatakan merupakan tanbih atau penegasan terhadap apa yang akan disampaikan. Allah menegaskan dirinya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jadi penegasan tentang keesaan Allah sebelum membahas tentang kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tunggal dia dalam kekuasaan dan kebesarannya, kata Buya Hamka. Tidak dia beranak dan tiada ia diperanakkan. Tidak ada yang menyerupai atau menandingi dia sesuatu pun jua. Tidak ada yang patut disembah dan dipuja. Hanyalah dia saja. Maka mustahil bersekutu dengan yang lain. Ya.
Tidak masuk di akal Allah itu ada 3 di dalam 1 ataupun 1 di dalam 3 atau beranak. Jadi ini pertukaran pikiran yang dimaksudkan terkait dari konsep ketuhanan. Allah memulai dari itu. Jadi tidak ada istilah 3 unsur ketuhanan atau 3 yang dikenal di dalam agama Nasrani, mohon maaf, tidak bermaksud kita mengkritisi, tetapi ini adalah bagian dari dialog pemikiran, keyakinan masing-masing. Dia telah menurunkan kepada engkau, ini setelah membahas tentang tadi itu ya, Allahu la ilaha illa huwa, 2 sifat yang paling utama disebut Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Karena Al-Hayyul Qayyum menjadi satu, difahami dalam membahas Asmaul Husna, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, ini termasuk sifat-sifat Al-Jalaliyah, sifat menandakan kebesaran dan keagungan Allah. Al-Qayyum ini stabil. Beda dengan manusia. Manusia hidup pada saat dia kecil tidak berdaya, lalu beranjak remaja dan dewasa menjadi kuat, lalu dia akan turun kualitas dan kekuatannya menjadi lemah. Sementara Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, dia begitu terus. Stabil dalam artian selalu kuat dan kokoh, berkuasa, menjadi pengendali dan lain sebagainya. Nah, memasuki ayat ketiga, Allah ingin masuk lagi selain tadi menegaskan ketauhidan, Allah ingin masuk pada kitab, ya, karena salah satu keutamaan atau ciri karakteristik ayat-ayat yang dimulai atau surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah itu biasanya setelahnya membahas tentang Al-Quran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah turunkan kitab ini dengan al-haq, artinya benar, itu adalah kitab yang betul. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Jadi ini satu paket. Bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran sekarang kepadamu, sebagaimana juga sudah diturunkan sebelumnya, yaitu At-Taurat dan Al-Injil. Bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya, terlebih dahulu juga diturunkan Taurat dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan dan mengakui isi wahyu di dalam kedua kitab tersebut. Nah, semua kitab itu diturunkan dari alam gaib yang tertinggi di alam syahadah kita. Nah, karena itu beliau mengatakan kata-kata diturunkan. Kata-kata nazzala 'alaika. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam bentuk gramatikal, nazzala 'alaika ini bukan diturunkan, tapi Allah menurunkan. Tapi di sini katanya kata-kata aktif ya, 'alaika. Jadi bukan nuzila, nazzala 'alaika. Cuman karena frasanya adalah kata kerja, maka tidak bisa diterjemahkan literal. Itulah ada kendala penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena kalau diterjemahkan literal, nazzala, dia Allah menurunkan kepadamu, yaitu Alkitab. Nah, redaksi seperti itu menjadi penting karena nazzala 'alaika itu sudah diturunkan, dan di sini menggunakan bentuk nazzala, wazannya adalah fa'ala, berarti prosesnya tidak sekali turun. Jadi ada beberapa waktu. Nah, makam ilahi adalah makam yang mulia. Karena itu ketika kata-kata nazzala diturunkan, itu kan nanti kalam Allah, Allah yang maha mulia. Menurunkan itu kan menurunkan kepada makhluknya. Jadi posisi Allah itu superior. Kata beliau, sedangkan perintah raja yang disampaikan rakyat yang diperintahnya juga perintah baginda turun. Nah, ini kan disamakan, misalnya ada perintah turun dari istana, ada instruksi turun dari sang raja. Ini kan menandakan bahwa yang memberi instruksi dan menurunkan itu memiliki superior dan kemuliaan. Nah, tetapi di balik kata-kata superior itu ada makna musaddiqan. Jadi membenarkan, dan juga di ayat lain disebut hudan. Artinya segala atau semua kitab suci itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan, ya. Dan juga nanti ada disebutkan di ayat setelahnya, selain dia merupakan min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Jadi ada 2 fungsi yang dibahas Buya Hamka di sini, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda.
Apa perbedaan dua frasa itu, Hudan dan Al-Furqan? Insya Allah para pemirsa kita akan sambung kembali biidznillah setelah jeda yang berikut. Jadi guideline di dalam menjalani kehidupan. Sedangkan Al-Furqan diambil dari kata-kata Al-Farq, kata Buya. Lalu artinya pembatas, pembeda, menyisihkan di antara yang benar dan yang salah, yang hak dan batil, jalan yang lurus dan jalan yang bengkok berbelit-belit. Oleh sebab itu, Al-Quran sendiri disebut juga Al-Furqan, bahkan Taurat pun juga disebut Al-Furqan. Jadi kata-kata Hudan linnasi wa anzal Al-Furqan itu memang fungsi saat itu adalah Al-Quran. Tetapi sebenarnya kitab-kitab sebelumnya juga memerankan itu, kata Buya Hamka. Maka menurut tafsir Ibnu Jarir, yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah akal manusia sendiri. Artinya Rasul-Rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, dan buat menampung wahyu ilahi, manusia pun diberi akal untuk membedakan dari yang benar dan salah. Oleh sebab itu yang adanya Furqan akal itu, jika manusia menganut suatu kepercayaan, hendaklah yang benar-benar sesuai dengan akal mereka. Sedangkan wahyu yang datang dari Allah tidak mungkin berbeda dari intisari akal itu. Jadi di sini menguatkan. Wa anzalal Furqan, ada mufassir yang menafsirkan itu fungsi Al-Quran. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana dikutip oleh Buya Hamka, wa anzalal Furqan, Allah turunkan di dalam diri manusia ada fungsi akal yang bisa membedakan. Dan itu selaras dengan apa yang juga diturunkan dalam wahyu ayat Allah melalui kitab-kitab sucinya. Maka itu menjadi selaras. Ayat-ayat Allah yang patut dipercaya, akal murni akan bisa menganalisisnya. Dan nanti orang-orang yang tidak percaya itu, makanya innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sedangkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, orang-orang yang sudah diberikan guideline dan petunjuk itu tidak menggunakan, maka mereka akan mendapat ancaman, yaitu berupa azab yang syadid, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha bisa membalas dengan segala kekuasaannya. Dua ayat terakhir ini Buya Hamka ingin menyampaikan satu pesan penting setelah beliau menyebutkan jenis-jenis Taurat ya, kemudian Injil yang disebutkan semua. Nanti para pemirsa bisa merujuk pada tafsir Buya Hamka di juz 3 ini atau di jilid yang pertama. Nah, beliau sambung terhadap penekanan Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan dari Allah. Di sini penegasan berikutnya bahwa tidak ada orang yang bisa menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk mengkritisi mereka yang melakukan tahrif atau melakukan distorsi terhadap kitab suci mereka. Jadi orang-orang itu nanti untuk kepentingan kekuasaan, politik, kepentingan keuntungan duniawi, ahli kitab ini, para pemuka agama ini yang tidak jujur, tentu tidak semua, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mengubah, mendistorsi kitab suci sehingga kemudian di-create dan disampaikan kepada umatnya dan hingga akhirnya menyesatkan. Dan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menegaskan itu juga di ayat ke-6 Allah membuat penegasan kembali, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini bentuk penegasan. Selain Allah mengetahui apa yang nampak dan tidak nampak, Allah juga sudah membuat rupa atau create dengan bentuk yang sempurna dari sejak manusia fil arham. Maka di sini yusawwirukum fil arham. Kata-kata yusawwirukum luar biasa. Ini juga merupakan kemukjizatan bahasa yang akan menampilkan sisi futuristik Al-Quran. Yusawwir itu dalam arti kata sederhana itu memang memberi rupa. Tapi yusawwir itu juga rupa dalam artian bisa dilihat bentuknya. Maka nanti jika zaman dulu orang tidak bisa menyaksikan apa yang ada di dalam perut perempuan yang hamil, hari ini dengan teknologi kita bisa mengetahuinya, ya, dan itu menjadi sangat luar biasa. Sehingga kita bisa tahu bentuk manusia dari periode yang tertentu
menuju periode yang sempurna. Dari sejak hanya 2 mili, 2 senti, sampai kemudian panjang dan berbentuk rupa sebagai janin di dalam rahim seorang perempuan. Kaifa yasha. Ya, kaifa yasha. Kata-kata kaifa yasha berarti ada prosesnya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Penegasan kembali di ayat kedua tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz Al-Hakim adalah penegasan kembali kemaha perkasaan Allah yang penuh dengan hikmah. Para pemirsa TVmu, sebelum kita beranjak meninggalkan majelis, ada takeaway lesson penting yang bisa kita bawa pulang, bahwa penegasan Allah pada ayat ketauhidan ini untuk menjawab sebenarnya mereka datang baik-baik ya untuk berdiskusi, dan Rasulullah SAW menyambut dengan sangat luar biasa, menampilkan bentuk toleransi yang luar biasa juga. Allah menyampaikan prinsip dasar di dalam dakwah tauhid itu adalah Allahu la ilaha illa huwa yang diulang 2 kali, baik di ayat yang kedua Al-Hayyul Qayyum dengan ayat yang ke-6 tadi la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Dan ini takeaway lesson penting yang pertama. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya adalah petunjuk. Itu disebut hudan linnas. Ini potensi. Hudan linnas itu maksudnya seperti peta kota tertentu tersebar di berbagai tempat, tetapi hanya orang-orang yang menggunakan dan tahu dan kemudian menjadi guideline dalam keperluan hidupnya, maka itu disebut dengan hudan lil muttaqin. Maka frasanya akan kita jumpai, Al-Quran itu hudan linnas, dan di ayat lain disebut hudan lil muttaqin karena sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran juga kitab-kitab yang lain adalah Al-Furqan. Ini ada yang menafsirkan itu fungsi langsung, dan ada yang mengatakan itu fungsi keselarasan, bahwa aslinya Allah turunkan dalam diri manusia yang bisa membedakan baik dan buruk berupa akal, maka itu tidak akan pernah akal itu bertentangan dengan guideline di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa memedomani Al-Quran menjadi kehidupan yang berbahagia kita di dunia dan di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.